datang teman-teman dari Tunas. Kok selamat datang, emang acara ya? Udah kebiasaan, jarang soalnya kalau online gini. Hai, selamat pagi, selamat siang, sore, malam ya kapanpun kamu nonton. Dan perkenalkan diri dulu kali ya sama kita bertiga ya. Mungkin ada yang gak kenal. Jadi kita bertiga adalah alumni dari Tunas Bangsa. Aku yang paling muda di sini. Betul sekali, betul. Dan di samping kiri CJ, aku CJ. Di sebelah kiri CJ ada David. Di sebelah dan aku ada Claresta. Betul sekali. Jadi hari ini kita bertiga bakal ngobrol-ngobrol nemenin apa ya sebutannya ya zaman sekarang, temen-temen. Ya, teman-teman lah ya. Temen-temen ya yang lagi nonton acara hari ini. Kita kasih nama sendiri ya. Nama acara kita adalah Poni. Apa tuh Poni? Podcast Alumni. Lumayan ya, biar kayak ada nama acaranya aja gitu. Oke, jadi sebetulnya kita kan ngobrol-ngobrol santai aja sih. Tapi kita bertiga berharapnya apapun yang kita obrolin di waktu yang singkat ini nanti bisa diserap sama teman-teman yang lagi nonton. Dan ya semoga berguna gitu ya. Baiklah kalau gitu, kok aku ngomong sendiri sih? Di sini hostnya 3 loh padahal loh. Kalian bertiga juga harus ikut ngobrol. Tapi sebelumnya CJ pengen ngobrol dulu sama David dan juga Claresta. Kita agak angkatannya lumayan jauh. Jadi aku agak lupa-lupa gitu waktu dulu tuh zaman-zaman sekolah kayak kita gak bareng ya? Pernah bareng sebentar. Oh sorry, saya lupa. Tapi sama Claresta belum pernah belum kayaknya. Pernah. Ya. Mungkin David sama Claresta diceritain sedikit gak sih sekarang profesinya apa? Kesibukannya apa? Oke, mungkin kalau aku sendiri teman-teman, aku alumni Tunas Bangsa, lulus tahun 2012 dari Tunas Bangsa Sunter. Sekarang sibuknya bisnis, terutama di bagian IT dan startup, kurang lebih seperti itu. Kalau Claresta gimana Claresta? Kalau aku alumni Tunas Bangsa kelulusan 2013 berarti ya. 2013. Setahun di bawahnya David. Dan sekarang aku lagi fokus karir bernyanyi, mau keluarin single lagi masa-masa workshop lagi. Oke. Gitu. Jadi nanti habis kita ngobrol-ngobrol, Claresta akan nyanyiin kita sekitar 5 lagu ya. Betul. Banyak ya. 5 lagu. Oke, aku juga perkenalkan diri. Namaku Christina Jennifer. Aku lupa tahun berapa aku jadi anak TB. Karena sudah lama sekali. Aku yang paling tua di sini ya. Tapi sekarang kerjaannya sebagai penyiar radio. Begitu. Baiklah kalau gitu, karena sekarang kita bertiga udah kerja juga, alumni gitu kan. Kita kan ngobrol-ngobrol, CJ pengen tahu sih. Pasti pekerjaan kita beda-beda bidangnya. Claresta singer, David bisa dibilang apa ya jadinya? Businessman. Enggak lah. IT. Kalau ngebahas tentang pekerjaan, CJ yakin sih akan relate juga sama teman-teman yang lagi nonton, walaupun mungkin sekarang gue masih SMP, aku masih SMA gitu, tapi toh nantinya akan ada di titik kita juga, betul nggak sih? Yes, betul. Nantinya pasti akan kerja juga. Boleh diceritain nggak sih kesibukan kalian di pekerjaan kalian dan apa ya suka duka mungkin? Ya. Duka atau apa sih? Boleh dibantu nggak David? Ya. Langsung kelulus. Jadi mungkin tadi highlight apa yang Kak CJ ceritain ya teman-teman ya. Apa yang kita alamin hari ini itu akan sangat relate dengan apa yang dulu kita bangun. Jadi dalam konteks hari ini Betul. kita kan kerja ya gitu. Dan teman-teman hari-hari ini teman-teman akan masuk ke dalam saat teduh tentang penuh perhatian. Nah, kita ngalamin real banget nih di kerjaan kita masing-masing ya. Bener. So, we hope our story can be relatable. Kita berharap story-nya kita bisa relate dengan apa yang teman-teman lagi bangun saat ini. Yes. Dan mungkin kalau teman-teman belum alamin, nah kita udah alamin duluan. Bukan berarti lebih baik, bukan berarti lebih buruk, tapi duluan teman-teman. Mungkin Nah, ada cerita Yes, yang kita bisa betul. bagiin jadinya, karena kita udah pernah Yes. lewatin masa dari sekolah ke pekerjaan, terus ternyata tanggung jawab ini yang dulu di sekolah mungkin kita ngerasanya emang penting ya, ternyata penting banget setelah kita lewatin masa-masa sampai sekarang kerja. Iya. Mungkin dimulai dari ceritanya dari mana nih, ladies first atau David duluan? Oke, boleh. Mungkin dari aku dulu kali ya. Oke, baru mau bilang Gumsweet. Ya Iya. udah David duluan. Jadi mungkin kalau dari aku sendiri teman-teman, kalau teman-teman kan lagi akan banyak belajar tentang penuh perhatian ya. Mungkin ini hal-hal sepele kelihatannya kayak bangun pagi gitu kan, disiplin diri, Betul. memperhatikan kesehatan kita, kebersihan kita, bangun pagi dan lain-lain. Tapi actually that matters a lot. Waktu aku masuk sekarang ke dunia bisnis gitu ya, maksudnya belajar untuk berusaha, masuk di dunia teknologi, startup, dan dulu aku kuliah di salah satu universitas negeri teman-teman, dengan tuntutan yang keras karena jurusannya dulu teknik teman-teman ya, dan berasa banget gitu loh. Apa yang kita lihat besar itu sebenarnya dibangun dari hal-hal yang kecil.
Betul. Ya, jadi dulu aku ingat sekali teman-teman, mungkin ini story-nya ya, untuk bisa ngerjain tugas, untuk bisa lulus skripsi tepat waktu gitu kan, bahkan lebih cepat, untuk bisa dapetin nilai yang terbaik tapi juga tetap aktif. Nggak ada cara lain teman-teman, mesti disiplin dengan keras. Jadi mesti benar-benar perhatiin gimana caranya memperhatikan diri sendiri gitu ya. Maksudnya dalam konteks benar-benar bangun pagi, benar-benar disiplin ngerjain tugas, benar-benar disiplin ngerjain apa yang kita harusnya kerjain. Karena at the end of the day kita kan bisa pilih ya, mau lakukan atau nggak mau lakukan. And the only difference between anak kecil sama yang udah besar adalah anak kecil perlu orang tua untuk nyuruh mereka ngerjain sesuatu. Nggak pernah kan kita lihat anak kecil yang tiba-tiba, mama aku mau makan sayur karena ini sehat, ya kan? Nggak mau, pasti dia akan nangis-nangis dan mau makan yang enak menurut dia. Tapi bedanya sama kita yang udah gede, we know sayur itu sehat walaupun to be honest nggak suka, ya kan? Nah, jadi kita tahu apa yang nggak enak tapi berguna buat kita. Nah, eventually di kerjaan aku hari ini terkait dengan ngurusin klien, teman-teman, udah nggak ada lagi namanya jam kerja. Harus sedia setiap saat, ya kan, udah kayak brand aja tuh. Nah, harus ada terus gitu loh. Dan kalau dulu kita dibangun dengan waktu sekolah, bangun pagi, perhatiin, beresin punya kita Udah sendiri. harus rapi, pakai seragam, mandi, Nah, ini pasti ketolong. keramas. Iya betul banget. Tapi pertanyaan aku, coba ngaku, kamu dulu ke sekolah mandi gak? Mandi dong. Wow, Nah, aku kalau kadang-kadang. Ini kita jujur-jujuran aja. Jujur-jujuran aja ya. Oke, lanjut. Tapi bottom line-nya atau hal yang paling pentingnya adalah gini teman-teman. Tanggung jawab, nggak mungkin kita bisa melakukan tanggung jawab yang besar tanpa kita setia dalam tanggung jawab yang kecil. Betul sekali, Including setia dalam waktu-waktu kita, setia untuk memperhatikan kamar tidur kita, memperhatikan jam-jam bangun kita, tugas-tugas kita, dan lain-lain. Mungkin itu sih kalau dari aku. Dan menurut aku penting banget untuk dibiasain, walaupun ya mungkin sekarang perubahan banget ya selama pandemik. Mungkin kebiasaan-kebiasaan ini akan langsung berubah karena kita nggak perlu pagi-pagi ya tetap harus sekolah sih walaupun online. Tapi kan mandi nggak kelihatan, seragam bisa setengah aja, setengahnya lagi piyama. Betul. Tapi kalau menurut gue kalau nggak dibiasain untuk tetap ya maksudnya stay ngelakuin rutinitas yang sebelum pandemik juga udah kita lakuin ya, nantinya itu takutnya pas udah kelar nih semua balik lagi ke kehidupan normal, lupa tuh betul. apa aja harus kita lakuin. Iya gak sih? That's true. Oke, kalau dari Claresta ada cerita gak sih yang relate sama topik kita tadi? Kurang lebih sebenarnya sama aja sih sama David. Cuman kalau mungkin David di dunia bisnis gitu kan, kalau aku kan dunia hiburan, dunia entertainment gitu. Dimana semuanya juga strict segala tentang waktu. Kita harus kayak nyampe 1 jam sebelum. Kita udah harus on time banget apa-apanya. Kita punya perlengkapan, makeup, apapun semua udah pokoknya harus udah jadi gitu. Betul. Dan itu juga ada kayak latihan mental juga sih dari sekolah sampai ke besar sampai umur segini gitu aku jalanin karir aku sebagai penyanyi juga ya harus kasih yang terbaik semuanya, tanggung jawab. Kita mau sakit mau apa kita tetap harus kasih yang terbaik segala macam gitu sih. Tapi kalau misalnya ngomongin jujur-jujuran nih Claresta, aku tadi udah jujur kalau dulu sekolah kalau udah agak kesiangan ya udahlah nggak usah mandi, udah jalan-jalan gitu kan. Tapi ternyata sekarang menyesal banget gitu. Sekarang udah kerja nggak bisa kayak gitu, apalagi kalau aku kan broadcast kan. Nanti aku cerita di bagian aku. Kalau Claresta sendiri ada nggak sih perbedaan banget ya mungkin zaman sekolah? Iya aku agak males, tapi apa kayak David mungkin dari dulu udah jenius, udah pintar, udah rapi, udah bersih, udah semuanya gitu. Aduh, jadi sampai sekarang pun masih sama gitu stabil. Ada nggak yang berubah? Mungkin kalau aku bilangnya kelemahan aku kali ya. Oke. Aku kelemahannya memang agak menggampangkan waktu. Oke, waktu. Gitu. Jadi kalau jalan atau apa tuh suka mepet dan jujur sekarang sih masih kewalahan kadang-kadang karena habit jelek itu masih aku bawa gitu. Tapi lama-lama pasti agak berubah pelan-pelan walaupun kayak proses gitu loh. Oke. Tapi ngebahas tentang waktu ini juga ini banget ya. Bahasan yang seru banget sebetulnya. Yeah. Oke, karena durasi udah dikit banget nih, mungkin aku cerita dari sisi aku kali ya. Sebagai broadcaster bahasanya, aku kerja di dunia radio udah sekitar 9 tahun. Dan menurut aku, walaupun radio banyak yang bilang nggak dilihat nih kayaknya cuma suara doang, tapi ternyata tanggung jawab kecil yang disampaikan sama David itu tuh ngaruh banget gitu. Kadang sebagai penyiar kita nggak tahu dapat jadwal siaran kapan, bisa pagi, siang, sore, malam gitu kan. Dan pekerjaan-pekerjaan juga ternyata banyak. Tapi benar sih, kalau dulu waktu zaman sekolah aku kadang-kadang
mandi kadang enggak, misalnya gitu, hal-hal simple. Tapi selama di kerjaan ini aku malah diharuskan untuk ngelakuin hal-hal yang zaman dulu ya aku nggak lakuin gitu. Jadi jangan sampai menyesal kalau menurut aku sih. Apa contohnya apa? Mandi. Santai mandi. Dan bahkan subuh-subuh. Kadang siarannya kayak jam 6 pagi. Dan harus berarti subuh kan. Kalau dulu sekolah jam 7 udah harus nyampe di sekolah berarti sekitar jam 6-an. Ya kayak bahkan lebih pagi lagi pasti kerjaan. Dan nyesel banget sih karena gak dibiasain. Jadi kayak butuh effort lagi untuk ngebangun kebiasaan itu selama di kerjaan ini gitu. Baiklah kalau gitu, karena waktu kita singkat, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi di episode berikutnya ya. Dan sekali lagi semoga apa yang kita sampaikan walaupun sederhana banget, semoga nyampe ke teman-teman semua di sini dan bisa diterapkan. Walaupun sekarang kita ngomongin tentang kerjaan, tapi yang lagi nonton, aku kan masih sekolah, balik lagi jangan sampai lupa karena nanti akan ada di tahap kita juga gitu. Baiklah, ada lagi yang disampaikan dari David dan Claresta? Nope, that's it. Baiklah kalau gitu, sampai ketemu di episode berikutnya di Poni barengan sama CJ, David, dan Claresta.